Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya. Sekarang tentunya fase pelaksanaan ujian UAS itu sudah selesai. Bagi adik-adik kelas 12 yang mau ngambis, ini adalah saatnya karena pelaksanaan ujian UTBK waktunya sudah dikeluarkan oleh LTMPT. Ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua, di mana pelaksanaan ujian UTBK 2021 atau SBMPTN akan dilaksanakan pada bulan April atau tepatnya pada bulan puasa. Nah, pada tahun ini TPA atau tes potensi akademik kembali lagi diujikan. Kalau dia pada tahun 2020 sempat dihilangkan karena adanya wabah COVID-19, nah pada tahun ini kembali lagi. Tentunya beban adik-adik untuk ujian UTBK tahun 2021 ini semakin bertambah, tapi ini jangan mengecilkan harapan kalian untuk pelaksanaan ujian. Jangan dianggap sebagai beban, tapi tetap mengusahakan yang terbaik. Nah, di sini kakak mau membantu persiapan ujian TPA sejarah kalian. Ini adalah soal asli UTBK sejarah pada tahun 2019. Semoga soal ini bermanfaat ya. Jangan mudah menyerah karena tidak hanya satu jalan menuju Roma. Oke, sebelum kakak bahas, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pembaruan dari channel YouTube kakak. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal nomor 1. Pembuatan periodisasi pada masa praaksara seperti masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam dan menetap, masa perendagian dan seterusnya didasarkan pada aspek A. Sosial politik, B. Sosial ekonomi, C. Kebudayaan, D. Ekonomi politik, atau E. Sosial budaya. Nah, di sini kita pilih satu-satu. Ada masa berburu dan meramu, di mana orang memenuhi kebutuhannya dengan berburu. Berarti ini berkaitan dengan cara bertahan hidup serta juga cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada masa bercocok tanam, di sini mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu ada masa perundagian, di sini mereka sudah ahli mengolah alat-alat dari logam dan sebelumnya itu dari batu. Nah, di sini berarti jawaban yang tepat itu adalah B. Sosial ekonomi. Nomor 2, salah satu bukti yang memperkuat kebenaran kekuatan teori arus balik adalah prasasti A. Ligor, B. Lahore, C. Tamil Brahmi, atau D. Nalanda, atau E. Tanjore. Nah, jawaban yang tepatnya adalah Nalanda. Nah, kenapa jawabannya Nalanda? Berikut penjelasannya. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu bagi para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu dikabulkan dengan demikian setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu, mereka balik lagi ke Indonesia. Mereka selanjutnya menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi jawabannya fik itu D. Teori arus balik dibuktikan dengan prasasti Nalanda. Selain ada teori arus balik, nanti ada juga teori Brahmana, di mana agama Hindu-Buddha menurut teori ini dibawa oleh kaum Brahmana. Lalu ada teori kesatria dibawa oleh para prajurit. Lalu ada teori Waisa dibawa oleh para pedagang, dan ada teori Sudra dibawa oleh para golongan budak. Nah, nomor 3, wilayah yang berwarna pada peta di bawah ini merupakan wilayah Republik Indonesia pasca A. Perundingan Renville, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Linggarjati, D. Konferensi Meja Bundar, atau E. Kesepakatan Rumroyen. Di sini kalian harus perhatikan apa yang tidak merah. Itu hanya ada satu. Sumatera merah, Kalimantan merah, Sulawesi Maluku merah, Jawa merah, NTT, NTB merah. Yang tidak merah cuma Irian. Berarti ini adalah hasil perundingan konferensi Meja Bundar, di mana ada satu wilayah yang dijanjikan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Nomor 4, dewa yang banyak disembah masa peradaban Mesir kuno adalah dewa matahari yang dikenal dengan dewa. Jawabannya di sini
A. Osiris, B. Isis, C. Marduk, D. Horus, atau E. Ra. Jawabannya adalah dewa Ra. Nah, dewa-dewa yang lain yang diagungkan pada masa Mesir kuno yaitu ada Osiris, artinya dewa kematian, ya, kebangkitan. Nah, yang dipercayai oleh masyarakat Mesir. Selanjutnya di sini ada dewa Isis, yaitu dia dikenal sebagai istri dewa alam baka. Isis merupakan salah satu dewa utama yang peduli dengan upacara kematian. Selanjutnya ada dewa Horus, digambarkan sebagai elang, sebagai manusia dengan kepala elang. Horus adalah dewa langit yang terkait dengan perang dan pemburuan. Yang keempat ada Set, dia adalah dewa kekacauan, kekerasan, gurun, dan badai. Nah, berikut tadi adalah dewa-dewa yang diagungkan oleh masyarakat Mesir selain dewa matahari. Historiografi merupakan nomor 5 ya. Historiografi merupakan proses penyajian hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Kegiatan historiografi yang benar berikut ini adalah: A. Pergi ke BPJS, B. Mengunjungi Museum Gajah, C. Menyusun laporan di Perpusnas, D. Menyusun kerangka penelitian di rumah, atau E. Menyusun pernyataan wawancara. Nah, ini adalah pembelajaran kelas 10. Ini tentang dasar-dasar penelitian sejarah. Yang diminta adalah historiografi. Langkahnya itu ada 4. Yang pertama ada heuristik, itu pengumpulan, berarti pengumpulan data ya. Option A, pergi ke BPJS dan mengunjungi museum, itu adalah langkah dari heuristik. Selanjutnya yang kedua ada kritik sumber atau seleksi data, atau juga bisa kalian sebut dengan verifikasi. Nah, yang ketiga itu ada interpretasi, yaitu penafsiran data. Yang keempat ada penulisan data atau historiografi. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah menyusun laporan di Perpusnas. Nomor 6, tokoh pemuda berikut ini yang tidak menculik proklamator di peristiwa Rengas Dengklok adalah: A. Soekarni, B. Soenario, C. Wikana, D. Khairul Soleh, atau E. D.N. Aidit. Nah, di sini jawaban yang tidak menculik itu adalah B. Sunario. Nomor 7, dalam masa pergerakan nasional, Perhimpunan Indonesia yang mencetuskan istilah Indonesia pertama kali masuk ke dalam kategori periode. Jadi, pada masa pergerakan nasional itu ada 3 periode. Yang pertama ada periode awal, itu masanya Budi Utomo, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, lalu ada radikal seperti PNI, seperti PKI, lalu ada nanti bertahan itu ada GAPI dan lain-lainnya. Jadi di sini opsinya ada awal, B. nasionalisme politik, C. radikal, D. bertahan, atau E. kompromi. Jawabannya itu C. radikal, karena tujuan dari Perhimpunan Indonesia sendiri adalah mencapai Indonesia merdeka. Pada umumnya tujuan dari organisasi politik pada masa pergerakan nasional, kalau dia mencapai kemerdekaan, berarti itu adalah organisasi radikal. Selanjutnya nomor 8, pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena: A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah, C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah, D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar, E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Jawabannya sudah jelas yang A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Selanjutnya, nomor 9, masyarakat Indonesia sering mengenal istilah uang amplop atau uang pelicin. Kegiatan ini disebabkan oleh tradisi era kolonial yang berupa: A. Sistem kultur stelsel atau pemerintahan dari pemerintahan Hindia Belanda, B. Upeti dari kaum feodal Pulau Jawa dan VOC, C. Penerapan politik etis bagi kaum cerdik Belanda, D. Kebijakan rasis dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, atau E. Korupsi kolusi nepotisme di tubuh Belanda. Mungkin kalian bisa ini langsung ngejawab. Menurut kalian
Jawabannya E kan? Nah kalau E kakak setuju, tapi kakak akan menjelaskan option A sampai D. Sistem kultur stersel artinya sistem tanam paksa, berarti bukan ya. Sistem upeti artinya pemberian pajak. Sistem politik etis artinya politik balas budi. Kebijakan rasis artinya pemisahan warna kulit. Jadi yang tepat adalah yang E. Nomor 10, di Jakarta keterbatasan lahan menjadi hambatan bagi sektor agrikultur atau pertanian. Untuk menangani hal tersebut, prinsip dan aplikasi revolusi hijau berikut ini dapat digunakan adalah A. Intensifikasi menanam tanaman cepat tumbuh. B. Intensifikasi melakukan penanaman hidroponik bertingkat. C. Ekstensifikasi menggunakan atap bangunan yang datar sebagai lahan bertingkat. D. Diversifikasi menanam sambil melakukan kegiatan pengolahan tanaman. Atau E. Ekstensifikasi membeli tanah baru yang ada di kota. Nah ini jawabannya langsung saja yang C. Ekstensifikasi menggunakan atap bangunan datar sebagai lahan. Kenapa? Karena kata kuncinya di sini ada keterbatasan lahan. Nah ekstensifikasi sendiri artinya memperluas lapangan pertanian. Karena di sini tidak ada lahan, berarti kita harus mencari alternatif lahan. Kalau dia intensifikasi, dia hanya meningkatkan hasil pertanian. Kalau diversifikasi, itu kita meragamkan hasil pertanian. Misalnya, ada kebun di depan rumah kalian. Di situ kalian menanam tidak hanya cabai saja, tetapi ada seledri, ada bawang prei, ada kunyit, ada daun salam. Nah, ibaratnya itu tanaman tumpang sari atau serba ada. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 11, terdapat banyak kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dalam satu kerajaan bisa terdapat agama Hindu dan Buddha yang dipraktekkan bersama. Hal ini menggambarkan bahwa A. Agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang sama. B. Kerajaan zaman dulu berhasil membangun toleransi antar umat beragama. C. Masyarakat Indonesia sudah menerima gagasan baru. D. Terdapat akal toleransi dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. D. Terdapat kehidupan bernegara yang damai dalam kehidupan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di sini karena ini ada dua jawaban yang mungkin akan kalian pilih ya. Cuma di sini kita mengambil kata kuncinya terdapat kerajaan ya, lalu ada toleransi. Nah, kita fikan jawabannya itu kerajaan zaman dulu berhasil membangun toleransi antar umat beragama. Kalau dia akar toleransi itu dia lebih menekankan kepada budaya. Nomor 12, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat kacau dan inflasi sangat tinggi. Salah satu sumber inflasi adalah A. Naiknya nilai dolar, B. Adanya blokade ekonomi Belanda, C. Adanya penyelundupan oleh para panglima militer di daerah, C. Beredarnya mata uang rupiah saat pendudukan Jepang yang tidak terkendali, atau E. Banyaknya produk pertanian yang tidak laku di pasaran internasional. Jawabannya, kenapa kita mengalami inflasi? Itu karena yang D, beredarnya mata uang rupiah saat pendudukan Jepang yang tidak terkendali. Di sini sebenarnya bukan mata uang rupiah seharusnya, tetapi mata uang asing seperti mata uang Jepang, mata uang Nika, dan mata uang Inggris. Ya, waktu itu ada mata uang Belanda lah, mata uang Jepang dan mata uang Nika serta Inggris. Maksudnya ini mata uang asing. Tapi kalau di sini dibilang mata uang rupiah, ini salah. Penyebab inflasi itu di awal kemerdekaan itu berlakunya bermacam jenis mata uang asing di Indonesia. Tapi kalau mungkin karena di sini ditekankan yang beredar rupiah, di awal kemerdekaan itu belum ada rupiah. Ori itu muncul sekitar 1946-an atau uang Republik Indonesia. Jadi di sini bisa juga alternatif jawaban yang kedua itu kalau menjadi salah satu sumber inflasi juga. Itu jawabannya kita fikan ke B, adanya blokade ekonomi Belanda. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertahan di jawaban yang D, karena dia bukan mata uang asing, tetapi mata uang rupiah yang dikatakan.
Nah, jadi kita ambil alternatif adanya blokade ekonomi dari Belanda. Sebenarnya blokade ekonomi kurang cocok. Yang cocoknya itu beredarnya banyak mata uang asing di Indonesia. Selanjutnya di sini nomor 13, pada akhir tahun 1956 Presiden Soekarno semakin sering mengemukakan ketidakpuasannya terhadap sistem politik yang dianut Republik Indonesia dan ingin mengubur partai-partai. Sebuah konsep digagas oleh Soekarno 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama konsepsi presiden. Salah satu isi pokok konsepsi tersebut adalah pembentukan kabinet gotong royong. Yang dimaksud dengan kabinet gotong royong adalah A. Kabinet yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional. C. Kabinet yang didukung oleh semua partai dengan memasukkan keempat partai pemenang pemilu yang dikenal dengan sebutan kabinet berkaki empat. Yang C. Mengedepankan semangat gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Yang D. Kabinet merupakan hasil dari pemikiran umum. Atau yang E. Kabinet menyuarakan seluruh aspirasi masyarakat. Nah, di sini sebuah konsepsi Soekarno pada tahun 1957 yang disebut dengan nama konsepsi presiden itu jawabannya yang B. Kabinet didukung oleh semua partai dengan memasukkan keempat partai pemenang pemilu yang dikenal dengan kabinet berkaki empat. Oke guys, sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Thanks for watching, see you the next video. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video pembahasan asli soal UTBK Sejarah 2019 part kedua. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.